Bayangkan Anda sedang berkendara, tiba-tiba ada razia. Lalu muncul pertanyaan yang sering viral di media sosial. Pak polisi boleh nggak sih periksa-periksa HP kita? Saya rasa banyak yang menanyakan seperti itu. Sebagian orang bilang bahwa itu boleh. Sebagian orang lagi bilang bahwa itu tidak boleh. Lalu sebenarnya bagaimana menurut hukum yang berlaku saat ini di Indonesia? Atau ada aturan yang harus dipatuhi sebenarnya? Bersama saya Kawali di channel Hukum di Lapangan. Kenapa sih HP menjadi isu yang sangat sensitif di belakangan tahun-tahun sekarang? Ya karena HP sudah seperti bahan kebutuhan manusia, bahkan primer. Ada orang yang lupa makan demi handphone, scroll medsos, main game dan lain sebagainya. Ya itu sudah mengalahkan kebutuhan primer, kebutuhan pokok. Jadi seperti itu. Karena di zaman sekarang handphone tuh bukan hanya sekedar alat komunikasi, ya. Memang sudah mengalahkan kebutuhan pokok yang sebenar-benarnya pokok gitu ya. Karena di dalam HP itu ada data pribadi, ada data-data keluarga kita, ada data-data pekerjaan, file-file dan lain sebagainya, data rekening kita, hingga dokumen-dokumen yang sangat penting ya di handphone kita. Karena itu, ketika ada yang meminta membuka HP kita, banyak orang merasa kurang nyaman atau privasinya itu terganggu. Karena hak atau privasinya juga merupakan bagian dari hak yang dilindungi oleh hukum. Seperti itu, kawan-kawan. Nah, apakah polisi boleh memeriksa HP kita? Jawabannya adalah lagi-lagi perlu kita bedakan. Tidak serta-merta boleh atau tidaknya kalau melihat dari sisi hukum. Karena hukum memang seperti itu, enggak selalu salah, benar, hitam putih, ya seperti itu ya. Selalu harus dibedakan. Nah, di sini saya mau menjelaskan dalam konteks razia di jalanan ya, razia polisi di jalanan. Nah, kalau dalam konteks razia polisi di jalanan atau di lalu lintas biasa, fokus pemeriksaan umumnya adalah ya surat-surat berkendara. Contohnya, Anda mengendarai mobil atau motor mempunyai SIM atau tidak. Terus kendaraannya itu ada STNK-nya atau tidak. Atau identitas kendaraan dan kelengkapan berkendara lainnya. Seperti itu. Nah, kalau dalam razia kendaraan lalu lintas, konteksnya bukan memeriksa ponsel atau handphone kita, tapi memeriksa data-data pribadi memang, tapi yang berkaitan dengan berkendara. Contohnya ya tadi SIM dan STNK. Namun dalam proses penyidikan, tindak pidana situasinya biasanya berbeda. Pasti bukan biasanya, pasti berbeda. Dalam kondisi tertentu, berdasarkan kewenangan hukum yang berlaku pada petugas yang berada di lapangan ya, perangkat elektronik dapat menjadi bagian dari alat bukti yang diperiksa oleh penyidik. Artinya, tidak semua pemeriksaan memiliki dasar dan tujuan yang sama. Itu kawan-kawan. Nah, sekarang sebetulnya
Apa sih yang menjadi hak dan kewajiban masyarakat? Ya, sebagai warga negara, kita juga perlu memahami hak dan kewajiban kita sebagai warga negara. Hak kita adalah mendapatkan penjelasan yang sejelas-jelasnya mengenai tindakan yang dilakukan oleh petugas itu sendiri. Makanya channel ini hadir untuk sedikit menjelaskan kepada masyarakat secara sederhana, gitu, sebagai literasi hukum kepada masyarakat secara sederhana, tidak membaca undang-undang yang begitu panjang, tebal, lebar, dan mungkin kawan-kawan ada yang sebagian malas membaca ya, tapi lebih cenderung suka mendengarkan. Makanya channel ini hadir, kawan-kawan. Nah, gitu. Namun kewajiban kita adalah bersikap kooperatif, ya, tidak menghalang-halangi proses hukum yang sah. Ketika kita diminta misalnya SIM-nya kasih, STNK-nya kasih, ya, kasih, harus kooperatif gitu ya. Nah, cuman kadang-kadang seringkali masalah di lapangan muncul bukan karena hukumnya, tapi karena miskomunikasi antara petugas dan pengendara yang menimbulkan emosi dari kedua belah pihak. Itu yang biasanya muncul. Makanya kawan-kawan melihat handphone itu jangan buru-buru percaya. Ya, dengan apa? Dengan video-video pendek ya. Dengan potongan-potongan video yang menjelaskan bla 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 ini itu segala macam. Dicek dulu benar atau tidaknya, seperti itu. Ya kawan-kawan ya. Karena apa ya? Ya zaman sekarang tidak lumrah lagi lah ya. Orang lebih galak daripada petugasnya gitu ya. Karena di media sosial itu sering beredar singkat tentang razia atau pemeriksaan yang kadang-kadang narasinya waduh berlebihan gitu ya. Nah, masalahnya adalah kita sering hanya melihat beberapa detik dari keseluruhan peristiwa. Video misalnya 7 menit, Anda cuma tonton beberapa detik, nggak menarik, scroll, nggak menarik, scroll gitu ya. Tadi tidak secara keseluruhan Anda lihat, itu yang menjadi kurang baik untuk pengetahuan kita. Padahal bisa saja ada konteks-konteks tentunya yang tidak terekam di dalam video itu. Misalnya tabrakan ya, yang berkaitan dengan video kemarin, tabrakan di jalanan gitu. Anda cuma nonton pas nabraknya saja, pas berantemnya saja. Anda tidak lihat kronologinya gitu. Jadi jangan disimpulkan secara sederhana gitu ya. Nah, itu. Karena itu jangan langsung menyimpulkan hanya dari potongan-potongan video pendek ya. Kalau nonton video yang full gitu ya, biasakan mencari informasi itu yang utuh sebelum kita membentuk opini. Habis itu kita screenshot, kita posting lagi di medsos kita, di IG, di Facebook dan sebagainya gitu ya. Dengan narasi yang wah dan sebagainya. Jadi seperti itu kawan-kawan ya. Jadi bisa saya simpulkan bahwa pertanyaan yang banyak di media sosial ya, di masyarakat kita, mungkin pas tongkrongan kita di warung gitu ya, tempat ngopi gitu ya, boleh nggak sih polisi meriksa HP kita gitu ya, tidak bisa dijawab hanya dengan satu kata, harus dilihat konteks, tujuan dan dasar hukumnya. Karena hukum seringkali lebih kompleks daripada yang terlihat di media sosial. Nah, menurut kawan-kawan, bagaimana nih masyarakat saat ini? Sudah cukup memahami hak dan kewajibannya ketika berhadapan dengan petugas atau belum? Kalau belum, kalau sudah, silahkan komen di channel Hukum di Lapangan ya. Jangan lupa subscribe, like, and share video ini biar semakin banyak kawan-kawan kita, saudara-saudara kita, masyarakat umumnya bisa mengetahui ini. Ya,
kapan kita harus bertindak, hak dan kewajiban kita sebagai warga negara. Oke, terima kasih. Saya Kawali. Inilah channel Hukum di Lapangan.